Demi Allah, bahwa apa yang akan saya ucapkan ini hak benar. Kalau saya dusta, saya dilaknat oleh Allah, siap dilaknat. Oke? Jadi jangan tanya nanti, mana orangnya, jangan. Saya akan nyatakan bahwa ada seorang Habib bertelepon kepada saya suatu hari. Ini belum 1 tahun ya, mungkin belum beberapa bulan ini. Baru beberapa bulan aja. Ketika kasus ini mulai muncul. Bang Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente tuh habaib. Nah, ini nelpon Pak Haji Roma Irama. Berarti ini kenal memang ya sama Pak Haji Roma Irama Habibnya. Karena punya nomor teleponnya. Dan ditelepon ditawari jadi Habib gitu ya. Ente itu Habib ini. Ente mesti datang ke Rabitoh. Ya, harus terima sertifikat. Nah, So dia bilang kalau masalah hari Senin ente kesana Bang Haji. Yang bayarin sertifikatnya nih, ente nggak usah bayar, aneh bayarin. sungguh terlalu. Pak Haji Roma Irama aja yang sudah jelas-jelas nggak punya nasab keturunan sampai kepada Rasulullah, malah ditawari jadi Habib, malah ditawari jadi keturunan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini Roma Irama mengeluarkan pernyataan yang cukup mengejutkan tentang polemik nasab saat ini. Dengan ucapan sumpah, Pak Haji Roma Irama mengatakan bahwa dirinya sempat dihubungi oleh seorang Habib untuk ditawari jadi Habib juga, untuk ditawari jadi Ba'alawi juga. Teman-teman tahu, Roma Irama itu jelas tidak ada nasab keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ditawari untuk jadi keturunan Nabi, ditawari punya sertifikat Ba'alawi, katanya gratis tanpa berbayar. Ya jelas gratis lah, karena Roma Irama punya banyak pengikut kan. Coba orang-orang biasa, orang-orang yang bukan seperti Pak Haji Roma Irama, mungkin berbayar mahal tuh. Siapapun orang di balik ini semua benar-benar jahat sekali, berani-beraninya memperjualbelikan status Habib palsu, berani-beraninya memperjualbelikan status keturunan Nabi, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini kita simak ya, coba videonya Pak Haji Roma Irama. Saya dulu, bukan dulu ya beberapa bulan yang lalu, saya masih katakanlah agak meragukan adanya klaim-klaim Ba'alawi terhadap pahlawan-pahlawan negara, pahlawan Indonesia. Diklaim Ba'alawi, diklaim ini Ba'alawi, semua Ba'alawi. Saya agak meragukan, tetapi akhirnya saya meyakini. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya buka. Sebelumnya nggak pernah saya buka, ini rahasia nih. Tapi jangan ngomong orang rahasia. Nanti kalau setelah saya bilang, Roma Irama, mana orangnya, gitu kan? Saya nggak akan tunjukkan siapa orangnya. Ya, biasanya kan ada yang bilang ya, ada yang teriak-teriak, "Hei Roma, mana orangnya?" gitu ya. "Hei Roma, Habib siapa yang ngomong begitu? Habib siapa?" Tapi itu tidak etis. Cukup saya dengan bersumpah demi Allah bahwa apa yang akan saya ucapkan ini hak benar. Kalau saya dusta, saya dilaknat oleh Allah, siap dilaknat. Oke? Jadi jangan tanya nanti, mana orangnya, jangan. Saya akan nyatakan bahwa ada seorang Habib bertelepon kepada saya suatu hari. Ini belum 1 tahun ya, mungkin belum beberapa bulan ini. Baru beberapa bulan aja. Ketika kasus ini mulai muncul. Bang Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente tuh habaib. Nah, ini nelpon Pak Haji Roma Irama. Berarti ini kenal memang ya sama Pak Haji Roma Irama Habibnya, karena punya nomor teleponnya. Dan ditelepon ditawari jadi Habib gitu ya. Ente itu Habib ini. Ente mesti datang ke Rabitoh, ya, harus terima sertifikat. Nah, So dia bilang kalau masalah hari Senin ente kesana Bang Haji. Yang bayarin sertifikatnya nih, ente nggak usah bayar, aneh bayarin. oh, yang bayarin sertifikatnya aneh, ente nggak usah bayar. Berarti memang sebenarnya berbayar ya. Jadi cucu Nabi itu berbayar ternyata ya. Dan Roma Irama ditawari gratisan karena punya banyak pengikut. Ya, ini pengakuannya Pak Haji Roma Irama ya. Kita tidak mengada-ngada. Ini adalah sumpahnya Pak Haji Roma Irama di hadapan Allah dan dibicarakan di depan publik. Berarti Pak Haji Roma Irama siap mempertanggungjawabkan ini. Nah ini saya terpikir kenapa di Ponorogo dihabibkan? Kenapa Imam Bonjol dihabibkan? Kenapa Pak Asy'ari dihabibkan? Itu dalam rangka mau mengklaim bahwa Indonesia dimerdekakan oleh para habaib. Ternyata saya pun mau dibalikan. Enggak, dia nggak bilang warga apa. Tapi dia bilang, Anda tuh Habib. Anda harus daftar di Rabitoh Alawiyah. Masya Allah, saya berpikir, ternyata benar. Ada klaim-klaim Ba'alawi tentang pahlawan-pahlawan nasional ini. Kira-kira siapa yang kira-kira tokoh masyarakat ya?
Wah, ini mesti dibagikan juga nih. Ya, yang pengikutnya banyak. Yang pengikutnya banyak kayak gitu ya. Wallahil azim, jangan tanya saya siapa orangnya, jangan. Cukup dengan sumpah saya ya. Nah, artinya saya mulai meyakini bahwa ini ada satu gerakan yang sistematis untuk menjajah Indonesia dengan jalur agama. Astaghfirullahaladzim ya. Benar-benar negara kita tuh jadi incaran orang-orang asing ya. Baru-baru ini kita lihat beberapa tokoh-tokoh di Indonesia dari ormas besar terkait dengan Zionis Yahudi. Dan ternyata juga ada orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi di negara kita mau menguasai juga negara kita. Teman-teman, kita jangan terkecoh ya dengan adanya polemik nasab. Jangan sampai kita beranggapan bahwa di muka bumi ini tidak ada cucu Rasulullah. Jangan sampai kita beranggapan seperti itu. Keturunan Nabi SAW tidak terputus. Ada keturunan Nabi SAW, dan kita selalu membaca di dalam tahiyat kita kan, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kata-kata wa ala ali Muhammad itu berarti keluarganya Nabi SAW, istri-istrinya, anak-anaknya, tidak terputus itu. Ada riwayat lain juga sanadnya Hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bunyinya Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya Allah, berikanlah salam dan salawat kepada Nabi SAW dan istri-istrinya juga keturunannya. Jadi keturunan Nabi tidak terputus, memang ada. Cucu Rasulullah itu ada, keturunan Rasulullah itu jelas ada. Tapi yang jadi persoalan sekarang banyak yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, keturunan Nabi. Lalu dengan ngaku-ngakunya dia sebagai cucu Nabi, mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, malah memperbudak orang lain, mendawir kemana-mana. Sorban beliau ini penuh dengan keberkahan, sudah 13 tahun dipakai beliau untuk ceramah di berbagai tempat di wilayah seluruh Indonesia. Jadi siapa yang nyaut bilang ini sorban beliau diawali dengan nilaian 10 juta. 10 juta. Sorban 10 juta, kemudian cincin beliau diawali dengan nilaian 10 juta. Oh, 10 juta. Siwak yang beliau pakai diawali dengan nilai 1 juta. Mulai dari ada yang jual siwak bekas, teman-teman ya, ada yang jual sorban bekas, semuanya diklaim itu penuh barokah karena siwaknya siwak cucu Rasulullah. Padahal secara catatan nasab ditemukan ada kejanggalan, bahkan dinyatakan tidak tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika disuruh tes DNA, ngamuk-ngamuk mengatakan tes DNA haram. Kajian ilmiah, tes DNA goblok, tes DNA itu hukumnya haram. Dan yang lebih mengerikan adalah ternyata gerakan-gerakan mereka tidak hanya mendawir. Mendawir itu mengumpulkan uang dari muhibin-muhibinnya dengan mengaku cucu Nabi. Ternyata yang mengerikan bukan hanya itu, teman-teman. Kalau kita simak podcastnya Pak Haji Roma Irama, yang lebih mengerikan adalah ada gerakan-gerakan mereka berupaya menguasai negara kita. Nah, artinya saya mulai meyakini bahwa ini ada satu gerakan yang sistematis untuk menjajah Indonesia dengan jalur agama. Sungguh terlalu. Pak Haji Roma Irama aja yang sudah jelas-jelas nggak punya nasab keturunan sampai kepada Rasulullah, malah ditawari jadi Habib, malah ditawari jadi keturunan Rasulullah. Astaghfirullahalazim. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Itu jelas apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Barang siapa yang dengan sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Ya, susah juga sebenarnya teman-temannya, walaupun sudah ada hadis secara nyata ancaman neraka bagi mereka-mereka yang berdusta atas nama Rasulullah, tapi mereka katanya bisa memadamkan api neraka. Yang pian belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Saya secara pribadi masih membuka pemikiran ya. Bisa jadi memang di Indonesia ada orang yang keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan segini banyaknya orang di Indonesia ya yang beragama Islam, ya bisa jadi ada orang yang memang keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi masalah adalah di Indonesia tuh udah kebanyakan orang yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, sehingga orang nggak bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Makanya perlu diadakan yang namanya tes DNA untuk memverifikasi. Tapi ketika diminta untuk tes DNA, satu pun di antara mereka nggak ada yang mau. Padahal Habib Rizik itu yang kita tahu Habib senior di Indonesia, bahkan sebagian orang menyebutnya sebagai imam besar, pernah mengatakan bahwa memang salah satu cara untuk mengetahui dia cucu Nabi beneran atau bukan bisa melalui jalur tes DNA. Dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa ya kawan. Bagaimana DNA yaitu yang dimiliki oleh Nabi tersebut bisa dicocokkan oleh seluruh pongkol-pongkol Quraisy yang ada di dunia ini ya kawan.
Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan? Nah kan Habib Rizik pernah bilang begitu teman-teman, tapi anehnya sampai sekarang nggak ada yang mau tes DNA. Kajian ilmiah, tes DNA, goblok, tes DNA itu hukumnya haram. Nah, ya, ini cukup aneh sebenarnya ya. Semoga ini semua bisa terselesaikan, bisa terungkap lah ya. Jangan sampai ada orang yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi di negara kita, padahal dia nggak punya jalur keturunan sampai kepada Rasulullah, malah memanfaatkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menguasai negara kita, untuk mendawir di negara kita. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.